Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zatul Imania, NIM belakang 411, kelas Aksa B. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan aset-aset terlarang dalam Islam. Aset-aset terlarang dalam Islam adalah kepemilikan terhadap harta atau aset dilarang dalam Islam karena zat haram ataupun cara memperolehnya tidak sesuai dengan syariah, yaitu ada 6. 1. Kepemilikan yang dilarang karena zat-zatnya seperti daging babi, minum-minuman keras atau minum-minuman yang memabukkan, narkoba. Nah, hal ini dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 115 yang berbunyi, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan apapun yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa karena tidak ada barang yang makanan yang dimakan, Allah memperbolehkannya. 2. Diperoleh dari jalan riba. Maksudnya diperoleh dari jalan riba itu tersebut adalah memperoleh barang tersebut dan membeli barang tersebut dan menjual lebih dari 2 kali lipat dari barang tersebut. Nah, Allah melarang hambanya melakukan riba karena alasan apapun, juga termasuk kepemilikan aset yang diperoleh dari riba itu haram. Dan Allah juga menjelaskan dalam surat-surat Ar-Rum ayat 39 menjelaskan, dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar dipertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambahkan pada sisi Allah. 3. Diperoleh karena menipu atau membohongi. Diperoleh karena menipu atau membohongi. Seseorang melakukan perjanjian antara 2 orang tersebut. Nah, dia menjanjikan dan akan mengasih sesuatu setelah hal tersebut didapatkannya, tetapi dengan cara menipu atau membohongi. Nah, hal ini dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 105. Sesungguhnya kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan membenarkan itu. Orang itu adalah pendusta. Dalam hadis Rasulullah bersabda, barang siapa yang menipu, dia bukanlah dari golonganku. Yang 4, harta yang diperoleh dari perjudian. Harta yang diperoleh dari perjudian yaitu kepemilikan harta karena dari judi juga dilarang dalam Islam. Dalam surat Al-Maidah ayat 90, Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Qomer berjudi, berhala menjadikan nasib dengan panah, ada termasuk perbuatan setan. Yang kelima, harta yang diperoleh dari penyuapan. Harta yang diperoleh dari penyuapan adalah praktek penyuapan dilarang dalam Islam, termasuk kepemilikan aset dari hasil penyuapan itu tersendiri. Seseorang ingin mendapatkan sesuatu dan harus bisa dengan cara apapun dengan menyuap. Hal tersebut dibenci oleh Allah. Nah, di situ juga diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 188, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain, diantaranya dengan jelas betina, dan kamu membawa harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan yang berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. 6. Harta yang diperoleh karena tidak sesuai akad atau sah akad. Kepemilikan harta menjadi haram apabila berasal dari akad transaksi yang tidak sah. Misalnya terjadi persyaratan, yaitu harta itu dapat dimiliki bila akad kedua terpenuhi. Hadis riwayat atau
Rani menyebutkan Rasulullah melarang jual beli bersyarat melanggar jual beli bersyarat. Pelanggaran kepemilikan harta juga dilakukan dengan akad lebih dan satu, misalnya akad sewa, akad beli. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam kepemilikan dalam Islam. Macam-macam kepemilikan dalam Islam. Macam-macam kepemilikan dalam Islam adalah dikutip dari Syafi'i Muqorrim adalah sebagian berikut, yaitu macam-macamnya ada 5. Al-Malik At-Tama. Al-Malik At-Tama, kepemilikan sempurna adalah kepemilikan seorang terhadap barang dijual yang bermanfaat sekaligus. Kedua, Al-Malik An-Nasig. Konsep kepemilikan yang tidak sempurna artinya bahwa hanya melibatkan aspek pengurusan dan pengalihan Al-Malik, kepemilikan atas materi saja. Al-Malik An-Nasig. Al-Malik An-Manfaat, kepemilikan atas manfaatnya saja. Ketiga, kepemilikan individu. Kepemilikan individu atau private property, yaitu adalah harta yang dimiliki oleh seseorang. Ia dapat dengan cara yang sah dan menurut Islam, dan hak manfaatkannya atas harta tersebut hanya dapat digunakan oleh individu tersebut saat masih hidup sesungguh syariah. Keempat, kepemilikan umum atau publik ultitai. Publik itu kepemilikan umum adalah izin syariah kepada sesuatu komitmen masyarakat untuk sesama memanfaatkan sesuatu barang, harta, benda yang termasuk keadaan kategori umum adalah yang telah digantikan oleh Asy-Syarifi. Mengandika pula adapun suatu komitmen syariah. Nah, kelima yang terakhir, kepemilikan negara. Kepemilikan negara itu adalah harta yang memperoleh hak seluruh kaum muslim, sementara pengelolaan menjadikan wewenang negara, membutuhkan hak milik untuk perbolehkan pendapat sumber dan kebutuhan untuk melakukan kewajiban-kewajiban, sedangkan memanfaat materi, benda dan beragam itu tidak dirasakan oleh pemilik. Selanjutnya sebab-sebab pengembangan kepemilikan. Sebab-sebab kepemilikan harta terbatas pada 5 sebab sebagai berikut: bekerja, pewaris, kebutuhan akan harta untuk menyumbangkan hidup. Keempat, pemberian harta untuk rakyat. Kelima, harta yang diperoleh seseorang tanpa mengeluarkan komposisi berupa harta atau tenaga. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.